إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا له فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan segenap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah taufiknya. Kembali kita dapat berhadir di kesempatan yang berbahagia ini di kajian rutin yang kita laksanakan. Salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya, istrinya dan sahabatnya dan terus umatnya yang terus menjalankan agamanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan di kitab Al-Adabul Islamiyah. Masih seputar tentang adab-adab kita di masjid dan di dalam masjid. Telah berlalu pembahasan yang kita kupas, yaitu ada 8 adab yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita masuk yang adab yang ke-9, adab-adab yang perlu kita perhatikan kita di dalam masjid atau menuju masjid. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, yaitu adab yang ke-9, taqdimul hufaz wal fuqaha'u ila saffil awal khalfal imam. Ini perlu kita ketahui sesama, yaitu mendahulukan para hufaz, orang yang faqih dalam agama ini, untuk berdiri di saf yang pertama di belakang imam. Ya, jadi pas di belakang khalfal imam. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyabligani minkum ulul ahlam wan nuha, liyabligani minkum ulul ahlami wan nuha, thumma alladhina yalunahum thalathan, ay qala dhalika thalathan wa iyyakum wa haisyat al-aswaq. Liyabluwani, nah kita lihat di sini hadis gharib atau bahasa asing dalam hadis ini. Liyabluwani minkum ay liyadunu minni, yaitu dekat denganku, ya, dekat denganku, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan imam. Ulul ahlam wan nuha, yaitu orang-orang yang telah akil balik, yang memiliki akal dan akal yang rajih, yang kuat. Dan lafaz wa iyyakum wa haisyatil aswaq, yaitu jamak daripada haisyah dengan fathah, artinya ihdharu ikhtilatiha wal manazi'ah wal za'za'ah wal khusumat wa irtifa'us aswat al walghat wal fitan allati fiha. Itu jauhilah dari percampur bauran dan perselisihan, pertentangan dan permusuhan, dan meninggikan suara dan mengembangkan fitnah, menyebar fitnah dalam padanya. Ini dia kosakata atau gharibul hadis. Nah, kalau sekali kita terjemahkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW menyampaikan, bersabda, agar yang mengikuti atau yang dekat denganku di belakang kau itu adalah orang-orang yang telah akil balik di antara kalian dan memiliki ahlun nuha, itu yang mampu mengingkari ingkarul mungkar, yang paham fikih.
Nah, ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya yang di belakang beliau itu hendaklah yang telah akil balik, yang rajih. Ya, artinya yang mampu nanti posisinya menggantikan beliau apabila batal beliau jadi imam. Jadi yang pantas yang berdiri di belakang imam itu adalah yang ulun nuha, yaitu orang yang memiliki fuqaha wal ulama, fakih dalam agama dan memiliki ilmu, apalagi hufaz, menghafal Al-Quran. Ya, ini kenapa ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, diulangi lagi oleh Rasulullah sampai 3 kali, ya, hadis ini untuk kita perhatian bagaimana di posisi yang di belakang imam itu betul-betul dia sanggup nanti menggantikan imam apabila imam batal. Ini kebanyakan kita tidak memperhatikan ini. Ya. Bahkan kita lihat di masjid-masjid, ya, kaum muslimin sangat antusias, sehingga dengan semangat antusiasnya mungkin ada juga keyakinan wallahu a'lam, ya, untuk segera berada di belakang imam. Padahal dia belum berhak untuk duduk atau berdiri di belakang imam. Nah, ikhwas sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka adab ini yang perlu kita perhatikan, ya, agar nanti dalam pelaksanaan sholat, ya, kita kan tidak mengetahui apa yang terjadi, ya. Bisa saja imam itu batal sholatnya, kemudian tentu yang di belakang imam itu adalah dia sanggup menggantikan imam. Wa iyyakum wa haisyatul aswaq. Hati-hati kalian, kata Rasulullah, yaitu berteriak di pasar. Ya, ini kita kupas nanti itu. Bagaimana larangan Rasulullah itu adalah permusuhan, perselisihan dan dendam dan meninggikan suara, menyebar fitnah, ya, di pasar. Apalagi di dalam masjid. Nah, di sini tentu syadid atau lebih keras lagi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah sekalian Allah Subhanahu, kita lihat ada 3 faedah dari hadis ini, adab yang ke-9, yaitu yang pertama al-hathu ala taqdimil huffaz wal fuqaha ila shafil awwal khalfal imam. Yaitu pelajarannya adalah perintah kepada kita untuk mendahulukan para hafiz Al-Quran dan orang yang paham dalam agama, paham dengan sunnah Rasulullah SAW, yang berhak posisinya berdiri di belakang imam. Inilah kandungan hadis disampaikan oleh Nabi tadi, agar kita perhatian, ya, untuk menjaga agar posisi itu betul-betul ditempati oleh yang berhak dan yang paham menggantikan imam kalau seandainya imam itu batal. Ya, ini tentu adab yang harus kita perhatikan, karena pentingnya menjaga bagaimana imam tetap berlanjut. Kalau seandainya berdiri di belakang imam itu orang yang tidak paham agama atau hafalan Al-Quran jauh, ya, ini tentu sangat membahayakan nanti kalau seandainya imam batal. Karena kita lihat di sekalian yang di sebahagian ini di masjid-masjid tidak diperhatikan, ya, adab ini. Nah, untuk itu tentu kita bertanya kepada diri kita dulu, sanggup atau
berhakkah kita untuk bisa untuk maju menggantikan posisi imam. Dan biasanya kalau imam yang sudah imam rawatib, ya, imam yang sudah ditentukan dan di belakangnya juga imam badal, ya. Kita lihat posisi di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ya. Di posisi itu tidak boleh ditempati oleh sembarang orang. Tidak ditempati oleh sembarang jemaah. Ya. Ini ketat penjagaannya oleh askari itu. Ya. Begitu untuk menjaga posisi yang di belakang imam. Wa sekali Allah SWT, Anda sendiri ya memperhatikan ada baru pekan kemarin sholat di Masjid Raya, ya, posisi itu sudah ditentukan juga, ya. Namun ada yang menyelondong dari belakang jauh, langsung posisi pas di belakang imam, orang yang biasa. Ya, ini tentu apa? Sementara itu sudah ditentukan tempat duduknya. Dengan percaya dirinya dia berdiri di belakang imam. Ini yang harus kita ukur kemampuan agar jangan menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu perhatian kepada para jamaah, para makmum agar memperhatikan posisi ini. Yang kedua, ikhwas sekalian ini Allah, wa fihi fadilatu haula'i as-sinfu minan nas al-ulama wal fuqaha. Di sini menyebutkan keutamaan golongan ini, yaitu golongan dari manusia, yaitu para ulama dan para fuqaha. Karena yang mewariskan ilmu itu adalah para ulama. Yang mewariskan ilmu adalah para ulama dan ditinggikan derajatnya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini adalah bertingkat dalam hal keutamaan. Seperti juga para sahabat Nabi SAW, mereka itu ada yang memiliki kedudukan yang mulia, yang tinggi di sisi Rasulullah SAW. Walaupun umurnya masih belia, masih kecil, tapi didoakan oleh Rasulullah SAW, ya, memiliki keutamaan, faqih dalam agama. Nah, ini dimuliakan, didahulukan. Maka para ulama kita muliakan, ya, karena mereka memiliki ilmu. Nah, maka di situ bukan artinya kita itu berkasta-kasta, tidak, ya, tapi adalah kedudukan kemuliaan, karena juga surga bertingkat-tingkat, 100 tingkatan. Maka kita semangat terus untuk menuntut ilmu, ya, agar derajat kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah jamin bahwasanya kita yang berilmu akan diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka Allah tinggikan, ya, kita di hadapan manusia. Ya, di hadapan manusia yang memiliki ilmu, ya, beberapa derajat. Yang ketiga adalah wa fihi tahdhir minal khusumat wal munaza'at wa raful saud la siyama fil aswaq. Pada hadis ini ada larangan untuk bermusuh-musuhan, ya, perselisihan, pertentangan dan meninggi-ninggikan suara, lebih-lebih lagi di pasar. Nah, di pasar kan biasa itu, ya, berteriak-teriak, enak. Nah, ini tidak ditekankan oleh Rasulullah SAW berteriak-teriak yang menyebabkan membawa permusuhan, nazaat, ya, wal khusumat dan dendam, ya. Tapi memang adatnya di pasar itu berteriak-teriak, ya, apalagi kaki lima, ya. Kalau perlu ada pula sekarang yang mudah, Pak, itu direkam, ya, sehingga dia tidak bicara lagi, tapi mic-nya yang berbicara, ya. Nah, ini yang dimaksud adalah munazah, itu perselisihan, ya, sampai perkelahian dan permusuhan di pasar. Karena seburuk-buruk tempat itu adalah di pasar, dan sebaik-baik tempat adalah di masjid. Maka kita sebelum masuk pasar kita baca doa. Dan keutamaan baca doa masuk pasar luar biasa sekali, insyaallah, ya.
la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kita baca ini Pak, masuk pasar ya, apalagi ibu-ibu yang tiap pasar hari Ahad, hari ke pasar mana saja kita baca doa ini dan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tempat pasar itu adalah terjadinya penipuan, ya, kecurangan dan yang lainnya, maka kita hendaknya hati-hati berbuat zalim, mengurangi takaran, ya, timbangan yang hari ini luar biasa Pak, ya, mengurangi tingkat takaran. Kalau bisa diolah dulu apa itu meterannya, ya, apa timbangannya. Ini adalah wawailul lil mutaffifin. Neraka wail nanti bagi orang yang mengurangi timbangan. Hendaklah mereka jujur, pedagang-pedagang yang jujur. Nah, itu dia ikhwas sekalian, adab yang ke-9. Itu perlu kita juga ya memperhatikan adab yang ke-9 ini. Hendaknya kita tempatkan di belakang imam itu betul-betul yang faqih, yang alim dan yang hafiz Al-Qur'an. Baik, yang ke-10. Al-adabul asyar, adab yang ke-10 adalah taswiyatus sufuf, yaitu merapikan shaf. Rasulullah SAW merapikan shaf ka'annahu qa'idu fil juyus. Ya, Nabi kita itu yang mulia sallallahu alaihi wasallam kalau dia merapikan shaf itu seperti panglima perang hendak berperang. Ya, dia merapikan, ya, melihat posisi, ya, agar betul-betul kaki itu rapat, apa, bahu rapat, sehingga tidak ada lagi celah lagi. Kal qa'id fil juzuz. Ini juga sunnah yang harus kita tegakkan. Hendaknya imam sebelum mengangkat takbir, beliau mengucapkan, ya, untuk, ya, mengharuskan jamaah merapatkan istau wa'tailunu wastaqimu dan sawu sufufakum fa inna taswatis sufufi min tamamis shalah. Hendaklah dia perhatikan jamaah itu rapi. Terkadang di sebahagian masjid, ya, ikhwas sekalian tidak memperhatikan ini. Langsung kalau dia ke depan langsung takbir, ya. Yang katanya kalau melihat ke belakang jemaah melotot. Nah, lama kali imamnya untuk sholat, ya. Ini harus kita tegakkan untuk merapikan shaf, ya. Dalilnya dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Fa fi sahihaini an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala uqimatis shalah fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditegakkan salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kami, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kami biwajhihi, berarti Nabi membelakangi kiblat dan menghadap kepada jamaah, ya. Faqala aqimu sufufakum wa tarasu, ya. Dirikanlah, tegakkanlah saf-saf kalian dan luruskanlah, rapikanlah. Fa inni arakum min wara'i dhahri, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Nah, kita lihat nanti bagaimana maksud hadis ini, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari Anas bin Malik juga, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum, rapikan, luruskan saf kalian, fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, karena merapikan saf itu adalah termasuk keutamaan, kesempurnaan salat. Nah, ini hadis dari Anas bin Malik keduanya dan lafaznya berbeda. Hadis yang kedua dari Imam Ahmad, derajatnya hasan, ya, dengan sanad hasan, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqimus sufuf, tegakkanlah saf-saf kalian, fa innama tasifuna bi sufufil malaikah, karena kalian itu bersama saf-safnya malaikat.
kalian berada dalam safnya malaikat. Wahadzu bainal manakib, ya, dan hati-hatilah dengan apa? Dua siku pundak, ya. Wasaddul khalal, tutuplah celah, tutup celah itu. Walinu fi aidi ikhwanikum, layyin, nah, dan lemah lembutlah, ya, fi aidi ikhwanikum, yaitu di antara saudara-saudara kalian, itu sesama jamaah, sama yang lain. Ini ini sabda Rasulullah SAW yang harus kita perhatikan nanti, ikhwas sekalian, karena ada yang syadid juga dalam ini, nanti kita lihat, ya. Wala tadharu furujati lisyaitan, janganlah kalian tinggalkan satu celah saja untuk tempat syaitan. Wa man wasala saffan wasalallahu tabaraka wa taala, barang siapa yang menyambungkan saf, maka Allah akan sambungkan dia, ya. Wa man qata'a, barang siapa yang memutuskan saf, ya, qata Allah akan putuskan dia. Nah, ini Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini dua hadis yang kita baca. Maksudnya kita lihat dulu. Ada lafaz gharib hadis, walinu fi aidi ikhwanikum. Dari kata-kata tadi, apa itu maksudnya? Ai kunu layyin haniin, ya, jadilah kalian lemah lembut, ya, apabila kalian berada dalam saf itu, ya, dan kalian harus berlemah lembut, ya. Kalau kalian dahulu, ya, ada yang belakang terakhir datang, sehingga saf itu betul-betul rapi. Karena sebagian nanti ada yang syadid, ikhwas sekalian, dia berdirinya itu, sehingga berdirinya itu bisa dua orang muat, ya, dua orang, ya, kakinya itu renggang, kemudian ini, ya, sehingga keras, hadid, ya, enggak. Nah, ini saking apanya itu, memang ya, mau mengamalkan sunnah tapi terlalu syadid, terlalu, ya, sehingga mengganggu jamaah yang lain. Ya, syukur alhamdulillah sesama jamaah. Kalau jamaah yang tidak sunnah gimana kira-kira? Ya, ini Pak, ya, karena harus layyinul janib, ya, dengan lemah lembut untuk bersama saf kaum muslimin, ya. Maka diriwayatkan juga dari Bukhari, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam lafaz Bukhari, akibu sufufakum, tegakkanlah saf-saf kalian, fa inni arakum, aku sesungguhnya melihat kalian dari wara' zahri, belakang punggungku, wa kana ahaduna, dan kami, kata, ya, Anas bin Malik ini, yaitu menempel, posisi kami bahu sama bahu menempel, ya. Kaki dengan kaki menempel. Ini tidak ada, ini harus kita perhatikan. Jadi jangan ada lagi jarak antara kaki kita dengan kaki yang sebelah kita, tidak rapat. Kemudian pundak juga harus menempel, rapat di situ. Nah, ini yang dalam lafaz dari riwayat Bukhari, ya, dari Abdullah bin Umar. Nah, ikhwas sekalian milik Allah Subhanahu wa taala, ya. La tad'u furujash li syaitan. Jangan kalian tinggalkan celah, satu celah furjat yang dia itu nanti celah untuk syaitan. Yaitu adalah ma yakunu minal ittisa' bi adami taras, yaitu meninggalkan celah, tidak rapat dia kakinya itu, sehingga setan bisa masuk ke dalam celah tersebut, ya. Artinya jangan kalian tinggalkan celah dalam saf itu sehingga memudahkan syaitan untuk masuk. Wa qauluhu man wasala saffan, ada perkataan tadi, barang siapa menyambungkan saf itu Allah akan sambungkan. Maksudnya adalah, ya, harus kita sambung, jangan dirusak, ya. Jangan diputus. Maka kalau kita menyambung saf, Allah akan menyambung kita. Artinya adalah birahmatillahi subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan rahmat kepada kita kalau kita berusaha menyambung saf. Begitu juga nanti kalau seandainya ada jamaah yang batal, segera tutup saf itu untuk merapat, ya. Kemudian wa man qata'a saffan,
barang siapa yang memutus saf itu seperti dia qa'ada baina saf, duduk ya di antara orang sedang sholat. Dia enggak sholat tapi duduk ya, atau menghalangi orang yang lain untuk ya bisa masuk ke dalam saf ya. Dia enggak sholat tapi dia duduk saja, sehingga ini adalah memutuskan saf ya, dan itu akan Allah putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini azabnya sangat pedih. Maka tidak boleh kita memutus saf kaum muslimin dalam salat. Nah, Bapak dari ikhwas sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan hadis ini ada beberapa faedah yang dapat kita petik ya. Adab yang ke-10 ini. Yang pertama adalah wujub taswiyatus sufuf. Hukumnya wajib untuk merapikan saf ya. Maka imam sebelum dia takbir hendaklah dia pastikan jamaah dalam kondisi barisannya betul-betul rapi. Bagaimana panglima perang ya, dia memberikan aba-aba komando ya, sehingga dilihat. Dan bahkan Rasulullah seperti kal-qaid, seperti yang kita sebutkan tadi, dia seperti panglima perang berjalan merapikan saf-saf kaum muslimin. Ya, ini kewajiban kepada kita, kepada imam, untuk terus memberikan aba-aba sebelum ya, takbiratul ihram dimulai. Yang kedua adalah al-hathu ala syaddul furji bainal musallin, yaitu dorongan untuk ya mengisi tempat yang lowong, tempat yang kosong di antara orang-orang yang sedang sholat. Ya, jadi kalau ada yang kosong segera untuk kita isi. Misal kita sholat di Masjid Sunda, misalnya sholat yang di Masjid Sunda, ada batal, diam aja ya, dia batal satu orang, tidak bergeser ya. Nah, kalaupun kita nanti di belakang, hendaklah kita maju ke depan untuk mengisi kekosongan saf tadi, jangan dibiarkan. Nah, itu bentuk kita terus nasihatkan kepada kaum muslimin agar menjaga jangan sampai saf-saf itu kosong sehingga syaitan akan masuk dalam celah tersebut. Yang ketiga adalah wal hathu ala wasl as-saff al-awwal fal-awwal, yaitu dorongan untuk menyambung saf pertama dan yang pertama. Artinya sempurnakan dulu saf yang pertama penuh, baru saf yang kedua. Misalnya begini Pak, ya, saf kita belum penuh, ya, masih bisa diisi, ada celah, kemudian dia buat saf yang baru. Ya, ini kan banyak terjadi di masjid-masjid yang tidak ya memahami sunnah dengan benar, sehingga masih ada tempat untuk 2-3 orang lagi untuk sholat, ya, dan dia membuat saf yang baru. Ini keliru, ya, ini kesalahan di dalam kita sholat berjamaah. Hendaklah diisi tempat yang kosong, saful awal fal awal, yaitu isi saf yang pertama, baru berikutnya dan berikutnya. Ya, itu untuk apa? Agar betul-betul saf itu terpelihara, rapi dan rapat. Yang ketiga, yang keempat, ikhwas kalian, wa fihi mu'jizatun zahiratun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis ini terdapat kandungan mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mukjizat yang kita dengar dari hadis tadi? Haitsu qala, ketika Nabi kita berbicara, ada yang dengar tadi, aku melihat kalian dari punggungku. Arakum min warai zuhri. Aku melihat kalian dari punggungku. Apakah Rasulullah SAW bisa melihat dari punggungnya? Tidak, karena dia manusia biasa. Tapi dia diberi wahyu, tanda kenabian, nubuwah Rasulullah SAW. Dan Nabi kita tidaklah mengetahui perkara yang gaib kecuali diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lafaz mengungkapkan bahwasanya itu adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang berbeda dengan manusia yang lainnya. Dan ini jangan kita masukkan bahwasanya dakwakan Nabi mengetahui yang gaib. Seterusnya yang kelima, wa fihi tahdzir man qata'as sufuf. Nah, yang kelima ini adalah
larangan tahzir bagi orang-orang yang memutuskan shaf. Ya, larangan kepada kita untuk memutuskan shaf. Segera rapat, ya. Jangan memutuskan shaf. Kalau kita tidak punya kepentingan di dalam itu, segera, ya, beranjak, ya. Ini ada pula yang zikir, orang sholat dia zikir, ya. Kemudian dia memutuskan shaf. Nah, ini dia tidak sholat. Maka hendaklah dia menyingkir, ya, dari shaf itu agar diisi oleh orang yang lain. Kemudian yang keenam, wa fihi annal insan in ahsan, ya, uthiba ala ihsanihi wa in asa'a ukiba ala isaihi. Nah, ini ikhwas sekali muka Allah SWT kandungannya bahwasanya dalam lafaz hadis ini bahwasanya manusia apabila dia berbuat baik akan dibalasi dengan kebaikan. Dan atas kebaikan yang dia lakukan. Wa in asa'a, apabila dia berbuat buruk, maka dia akan dibalas sesuai dengan keburukan yang dia lakukan. Maka hendaklah kita sentiasa berbuat baik. Ihsannya itu apa? Kita hendaklah merapikan shaf, pengisi kosong, ya, itu adalah perbuatan yang baik. Maka Allah akan membalasi semua kebaikan yang kita lakukan. Ya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah, ya, balasan yang baik itu dibalasi dengan kebaikan. In ahsantum li anfusikum. Ya, kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu adalah untuk kalian. Nah, ikhwas sekalian, maka hendaklah kita terus berbuat baik, memperbanyak kebaikan, ya, terutama kita dalam berjamaah. Karena berjamaah ini banyak yang harus kita beri kesabaran, ya. Ada ujian dari jamaah kita, itulah ujian. Kata Allah dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, ya. Wala ta'du ainaka. Jangan kalian palingkan wajah kalian. Sabarlah diri kamu, wasbir nafsaka, beri sabarlah diri kalian bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pagi dan sore. Ya. Ini untuk kita memperbanyak sabar dalam menghadapi saudara-saudara kita dalam berjamaah. Ya. Ya, terkadang ada yang menjengkelkan, ada yang membuat kita risih, ya kan? Itu ujian, ya. Dan semakin banyak kita sabar, semakin tinggi derajat pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ceritakan keburukannya, maka pahala kita akan berkurang, ya. Kalau kita tahan, sabar, dapat pahala. Nah, begitu, ya. Hendaklah kita menjaga ini. Kemudian yang terakhir dalam faedah hadis ini, wa fihi jawazul kalam bainal iqamah wad dukhul fis shalah. Kandungan dalam hadis ini juga dibolehkan berbicara di antara qomat, iqamah, ya, dan masuknya waktu sholat. Antara qomat, antara azan dan iqamah kita boleh berbicara, ya. Ini ada pula ada perkataan tidak boleh berbicara antara azan dan iqamah. Ini. Baik, ikhwas sekalian milik Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada adab yang al-adabu al-hadi asyar. Adab yang ke-11. Adamul khuruj minal masjid ba'da al-adhan illa li'udhrin. Nah, apa itu? Jangan keluar dari masjid setelah azan ditegakkan kecuali ada uzur. Azan, dia di dalam masjid, ya. Kemudian azan sudah dikumandangkan, kemudian dia pulang, enggak sholat. Nah, ini maksudnya. Kecuali ada uzur, ya. Dasarnya adalah dalam Sahih Muslim dari Abi Sya'tha, ya, Al-Muharibi, qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, wa qad ra'a rajulan, aku telah melihat seorang laki-laki yajnazu al-masjid kharijan, dia berada dalam masjid kemudian dia keluar ba'da al-azan, setelah azan dikumandangkan. Faqala, maka dia berkata, amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Adapun perbuatan ini yang dilakukan oleh Syekh fulan tadi,
orang yang keluar dari masjid setelah azan ditegakkan itu telah memaksiati Abul Qasim, yaitu kunyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Qasim, ya. Jadi itu dia ikhwas sekalian yang keluar waktu azan sudah ditegakkan. Nah, itu termasuk larangan. Baik, kita lihat istifadah dari hadis ini. Ada beberapa faedah. Yang pertama, at-tahdhir minal khuruj minal masjid ba'dal adzan ila li'udhrin, yaitu larangan keras untuk keluar dari masjid setelah azan ditegakkan kecuali ada uzur yang syar'i. Ya. Maka kita tidak boleh keluar, ya, meninggalkan masjid setelah azan dikumandangkan, kecuali darurah, ya, yang menyebabkan kita dibolehkan keluar secara syar'i. Adapun alasan yang lain tidak dibenarkan. Dan ini syadid, ya, keras sekali peringatannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang kedua, wa fihi takrir qaidah saddu dzariyah. Dan di sini ada penetapan suatu kaidah saddu lidzariyah. Apa itu? Menutup celah, ya, menutup celah. Ada kaidah ini. Apa itu kaidah saddu lidzariyah? Itu menutup celah agar tidak terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Ditutup celah ini oleh syariat, tidak boleh keluar. Karena nanti sudah azan dikumandangkan, dia keluar, ya, itu nanti akan menimbulkan persangkaan, menimbulkan perselisihan, ya, menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Maka ditutup celahnya. Maka syariat begitu. Ada sedikit yang bisa memudaratkan terjadinya perselisihan, maka ditutup celah itu. Begitu, ya, dalam syariat ini. Misalnya maksiat, ya ditutup, ya, jangan dilakukan, ya. Maka untuk wasilah-wasilah yang menuju itu dilarang, ya, agar kita, ya, mengecilkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat. Yang ketiga, wa fihi masyru'iyatu tabyinul munkar linnas lil maslahah. Yang ketiga adalah disyariatkannya untuk menjelaskan kemungkaran kepada manusia, ya, mengingkari kemungkaran untuk mencari kemaslahatan, ya. Itu Abu Hurairah keras langsung menegur, ini telah memaksiati Abul Qasim, memaksiati Rasulullah perbuatan ini. Itu artinya apa? Kita umat Islam harus cepat tanggap dengan kemungkaran. Dan itulah namanya ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Dan tidak boleh umat Islam pembiaran, ya. Biarlah, karena awak dah. Itu yang salah, Pak, ya. Biarlah, kan tidak nusana awak dah. Biarlah, kita akan penting kita selamat. Ini tidak boleh dalam Islam. Ya, harus kita ingkari kemungkaran itu minimal dengan selemah-lemahnya iman dengan hati. Kalau tidak sanggup dengan lisan, dengan tangan, dengan lisan. Kalau tidak sanggup dengan lisan, dengan hati. Kalau tidak ada dengan hati, itulah kita yang merespon semua kemungkaran, membiarkan kemungkaran terjadi, itu akan berakibat kepada kita mendapat dosa dan iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi selemah-lemah iman kita mengingkari ini, ya, maka itu juga sudah terangkat dari kita dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk cepat sekalian terjadi kemungkaran kita cegah. Yang keempat adalah wa fihi anna min kunya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim. Ya, yang keempat dalam hadis ini kita petik, yaitu bahwasanya kunyah Nabi kita yang mulia yaitu Abu Al-Qasim. Kata Rasulullah SAW, tasammu bismi wala takannu bi kunyati, atau kama qala Rasulullah SAW. Beri namalah kalian dengan nama-namaku dan janganlah kalian memberi kunyah dengan kunyahku. Apa itu maksudnya? Kita boleh membuat nama anak-anak kita atau keturunan kita atau saudara kita dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak boleh memanggil kunyah dengan kunyahnya Abul Qasim, karena itu adalah khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita beri nama atau memanggil kunyah
seseorang dengan Abu Al-Qasim. Dan yang kelima adalah wa fihi al-hathu 'alal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kama fa'ala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang kelima ini adalah adanya kaidah dorongan anjuran kepada kita untuk selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tatkala menegur orang yang keluar dari masjid. Maka itulah yang seperti yang kita sebutkan tadi, hendaklah kita tegak untuk berbuat baik, menganjurkan manusia untuk senantiasa berbuat baik dan mengingkari segala kemungkaran. Kemungkaran yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan inilah salah satu bentuk pilarnya agama kita. Karena kehancuran umat sebelum kita, umat Islam, adalah umat Yahudi, karena mereka meninggalkan perbuatan amar ma'ruf dan meninggalkan perbuatan melarang dari yang mungkar, sehingga hancur binasalah mereka. Allah Ta'ala alam. Kita dengarkan azan dulu untuk sholat isya. Baik Bapak-Bapak dan ikhwah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan mulia Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan untuk adab yang ke-12, al-adabu tsani asyar, adab yang ke-12, yaitu adamul mururi baina yadil musalli, yaitu tidak dibolehkannya melewati orang-orang yang sedang salat, melewati orang yang sedang salat. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Juhaim radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul marru baina yadil musalli." Kalaulah sekiranya orang yang berjalan di antara orang yang sedang sholat itu mengetahui madza alaih, apa yang akan dia dapatkan, maksud dosa yang dia akan dapatkan, lakana an yakifa arba'ina, niscaya dia akan berdiri di situ 40, tidak disebutkan 40 tahun, 40 yang disebutkan oleh Rasulullah 40. Khairan lahu, lebih baik baginya daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Ini larangan yang syadid kepada kita untuk melewati orang yang sedang sholat, melangkahinya atau melewatinya tanpa ada satar, tanpa ada pembatas. Nah, ikhwan sekalian yang Allah SWT, kita lihat di sini ada gharibul hadis lakana an yakifa arba'in. Berapa itu? Ay annal maru law alima miqdar ithmim alladhi yalhiquhu baina yadil musalli lakhtara an yakifa al-muddah mal mudhkur hatta la yalhiquhu dhalik. Kalau sekiranya, maksudnya dia berdiri 40 itu adalah, kalau sekiranya orang yang berjalan melewati orang salat itu mengetahui ukuran dosa, kadar dosa yang dia akan dapatkan nanti, kalau dia melewati orang yang sedang sholat itu, niscaya dia lebih memilih untuk lebih duduk, berdiri, menunggu orang sholat itu sampai selesai, sehingga dia tidak mendapatkan dosa. Itu lebih baik baginya. Artinya afdal dan lebih mulia daripada dia melewati itu. Nah, inilah ikhwan sekalian menurut Allah Subhanahu wa taala untuk kita perhatikan, agar kita jangan melewati orang yang sedang sholat. Ada faedah dari hadis ini, ada 3. Yang pertama adalah tahrimul murur baina yadil musalli. Haram hukumnya, diharamkan hukumnya kita melewati orang yang sedang sholat. Maka untuk itu disunnahkan kepada kita untuk mengambil satar, itu lebah pembatas, agar saudara kita yang mau lewat bisa untuk melewati. Nah, kalau kita berjamaah, satar kita mana? Satar kita adalah imam, satar kita imam. Kalau kita batal, boleh kita lewat, atau kita juga untuk mengisi soft untuk melewati jamaah yang sudah kalau masih kosong kita diisi. Jadi satar imam itu. Nah, kalau kita sendirian, maka hendaklah kita mengambil antara kita dan tempat sujud kita itu satar pembatas, agar tidak dilewati oleh binatang, oleh hewan, oleh syaitan, dan oleh manusia. Nah, itu sunnahnya kita mengambil satar pembatas.
Bagaimana ukuran pembatas satar ini telah jelaskan, seukuran ya, yang itu menunjukkan tanda. Bisa untuk seperti satu jengkal atau satu hasta, yang ini sesuai dengan kebutuhan yang menyebabkan dia terhalang. Kemudian ikhwas sekalian yang kedua, wa annahu law ya'lam. Yang kedua, kalau sekiranya lah orang yang berjalan itu melewati orang yang sedang sholat itu mengetahui ya apa yang akan dia dapatkan dari dosa, niscaya dia lebih memilih untuk berdiri 40 ya, daripada dia melewati daripada orang yang saya sholat tadi. 40 itu bisa 40 tahun, wallah tidak disebutkan di sini. Ya, ini yang dilafaz dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini lebih utama bagi dia daripada dia melewati orang yang sedang sholat tersebut. Nah, ikhwas sekalian Allah. Itu dia adab yang ke-12. Kita lanjut kepada adab yang ke-13. Adab yang ke-13 adalah adamun nashdi, ad-dalah fil masjid. Tidak dibenarkan mengucapkan nasyid atau nyanyi-nyanyian atau ya semisalnya syair-syair yang sesat di dalam masjid. Nah, ini berlaku pula rebana. Ya, nah, ini gimana? Kenapa ini ikhwas sekalian? Apa dalilnya? Ya, dalilnya dari Sahih Imam Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan binashdin dalah fil masjid falyakul. Nah, ini dia katakan oleh Rasulullah kepada ya didengar oleh Abu Hurairah, barang siapa yang mendengar seorang laki-laki dia mengucapkan membawa nasyid ya atau syair atau nyanyi-nyanyian yang sesat di dalam masjid, falyakul, hendaklah dia mengatakan kepada orang yang menasyid itu, la raddallahu alaik, Allah tidak akan menerima pahalamu ya. Ya, fa innal masjid lam tubna li hadza, karena masjid tidak didirikan untuk ini, bukan untuk menyanyi-nyanyi atau apalagi memakai alat musik. Ya. Ikhwas sekalian mungkin Allah SWT ada makna kita lihat di sini. Raddallahu alaik. Apa maknanya? Yaitu artinya ma raddallahu dhalah ilaika fala tajidha. Ya. Allah tidak akan melepaskanmu dari kesesatan. Maka jangan kamu ikuti itu, karena itu adalah jelas-jelas sesat. Ya. Fa innal masjid lam tubna laha ay al-insan ad-dhallah nuwanha. Jadi masjid itu bukan didirikan untuk bernyanyi-nyanyi ya atau untuk mengucapkan syair-syair, tapi didirikan untuk masjid itu untuk salat beribadah. Nah, ini lebih ajib ikhwas sekalian mulai Allah SWT. Ana menyaksikan dengan mata kepala sendiri ya. Semoga Allah mengampuni kaum muslimin. Di dalam masjid ada alat musik. Ya, kemudian di situ ada alat rebananya, ada gitarnya, biolanya, ya, dan membaca salawatan, ya, salawat, dan isi salawat itu adalah hulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan dalam salawat itu adalah syirku min syirkillah, itu ucapan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haula wala quwata illa billah. Ya. Nih, kita nasihati diri kita dan kaum muslimin, masjid bukanlah didirikan untuk ya bermain musik ya atau menabuh rebana ya, tapi didirikan untuk salat dan ibadah, membaca Al-Qur'an dan zikir. Hendaklah kita perhatian kaum muslimin ya. Di negeri-negeri kita ini juga, apalagi untuk perayaan-perayaan tertentu ya, hari-hari besar Islam ya, anak-anak kita dididik untuk bernyanyi di dalam masjid. Ini ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah takmir masjid, perhatian ya, agar kembali kepada fungsi utama masjid itu didirikan adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Ada dua faedah dari hadis ini, ikhwas sekalian, ya. Yang pertama adalah at-tahdhiru min nasyd dhallah fil masjid. Larangan kepada kita untuk membaca atau mengucapkan nasyid-nasyid yang sesat di dalam masjid. Ya, wa innal masajid lam tubna illa li dzikrillah. Karena masjid itu dibangun hanyalah bukan didirikan untuk itu, tapi didirikan untuk zikir kepada Allah dan sang sepertinya, seperti ibadah-ibadah yang lain, sholat sunat, zikir dan yang lainnya. Jadi masjid itu difungsikan adalah untuk mendapat takwa kepada Allah. Dan masjid utsisa ala takwa. Dan masjid itu adalah dibangun untuk takwa, meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kepada takmir masjid agar kembali mengetahui larangan Rasulullah SAW ini, ya. Karena mungkin ya sebahagian belum sampai hadis ini kepada kita, ya. Kalau sudah sampai masih dilakukan, ini adalah berdosanya berlipat-lipat. Itulah yang berlalu kita ampuni, bermohon kepada Allah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa fihi masyru'atid du'a ala man yanhaka hurmati min hurmatillah. Dan disyariatkannya untuk mendoakan, ya, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah, ya. Jadi dia orang-orang yang melakukan perbuatan haram yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan agar dia tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak akan mendapatkan rahmat karena kesesatanmu. Nah, di sini ya anjuran seperti kita mendoakan kebinasan kepada orang-orang kafir, orang Yahudi, ya, orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab yang berapa lagi? 14. Al-adabur rabi al-ashar. Yaitu adamul basaq fil masjid. Yaitu jangan meludah di dalam masjid. Itu larangan. Enggak boleh kita meludah di dalam masjid. Diriwayatkan dari Bukhari dalam kitab sahihnya dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat. Bayangkan bukan seperti masjid kita sekarang nih, ya. Masjid Nabawi waktu itu apa lantainya? Pasir, ya. Nabi masuk ke dalam masjid, kemudian Nabi melihat ada nakhamah. Apa itu? Ada air ludah, ya, yang menghadap kiblat, maka diambil, fahakaha, maka diambil Rasulullah SAW, ya, dengan tangannya, ya, dan dibuangnya agar, ya, dia tidak merasa jijik dengannya, ya. Maka marah apa dia? Rasulullah SAW benci melihat perbuatan itu dan dia ada wajah marah, ya. Maka dia berkata, waqal inna ahdakum. Rasulullah SAW katakan, sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila dia berdiri untuk salat, fa inna ma yunaji rabbahu. Ya, seseorang yang sedang menuju salat itu, dia itu akan berhadapan dengan Allah, ya. Berhadapan dengan Allah, fala yazrifanna fi kiblatihi. Janganlah dia mengotori di dalam kiblatnya itu, ya. Janganlah dia meludah, ya, janganlah dia meludah ke arah kiblat. Tetapi kalau dia mau meludah juga, hendaklah dia meludah ke sebelah kiri, ya, atau di bawah kakinya, telapak kakinya. Tsumma akhadha turfadahu, ya. Maka Rasulullah SAW mengambilnya dan, ya, dihilangkanlah air ludah tadi. Ini salah satu pengingkaran Rasulullah SAW kepada ludah di dalam masjid. Ya. Diriwayatkan juga dalam dari Sunan Nasa'i dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW, ya, ra'a Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melihat, ya, min nakhamati fi qiblatil masjid, melihat ludah di depan atau arah kiblat masjid. Fa ghadiba hatta ihmarra wajha. Rasulullah marah
dan memerah wajahnya. Ini tanda Rasulullah marah. Ya, ihmarra wajhahu faqamat imra'atan min al-ansar. Maka melihat wajah Rasulullah ini memerah, tanda marah, datang wanita dari Ansor, melihat, ya, cepat tanggap dia, kemudian diambilnya langsung air ludah tadi, maka dia apa? Dia hapus, ya. Dihapus, kemudian dia letakkan di situ tib, itu minyak wangi, ya, untuk menghilangkan baunya. Maka apa kata Rasulullah kepada wanita Ansar ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahsana hadza. Betapa indahnya perbuatan ini. Itu Rasulullah memuji perbuatan wanita Ansar tadi, ya. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis gharib, ada lapas-lapas yang asing dalam hadis ini. Fa inna ma yubahi yunaji rabbahu. Kita sedang sholat itu adalah sedang berbicara, yukallimu rabbahu wa yusaru. Kalau kita sedang yunaji, sedang sholat itu kita sedang bercakap-cakap dengan Allah di dalam sholat. Jadi kita ikhwas sekalian dalam sholat itu sedang berdialog dengan Rabb. Hendaklah kita dalam berdialog itu memperbaiki adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah kita baca langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat itulah yang paling indah kita berbicara langsung dengan Allah. Maka di dunia ini kita sudah berdialog langsung dengan Allah dan Allah menjawab yang kita sampaikan. Ya, fala yazrifanna, artinya jangan kalian bermeludah, ya, ke arah kiblat, ya, tapi hendaklah ke sebelah kiri. Baik, ada beberapa faedah ini dari hadis yang kita baca ini tentang adab tidak boleh meludah di dalam masjid. Yang pertama, ikhwas sekalian, jawazul basaq lil musalli fi salati walakin fi ghairil qiblah. Bolehnya meludah kepada orang yang sedang sholat pada waktu sholat, tetapi tidak ke arah kiblat. Misalnya dia apa itu? Sudah penuh mulutnya dengan air ludah, sesekali itu enggak, ya. Gimana ini kalau ditahan? Tapi gimana kalau di samping kiri kita ada orang juga? Di samping kanan. Ya. Kalau kita sendirian dia bisa, ya. Tapi kalau ada jamaah gimana? Maka kita hendaklah menyiapkan juga, ya, apa ini? Mandil, apa itu? Tisu, ya. Nah, ini salah satu yang harus kita persiapkan, ikhwas sekalian, dan kebiasaan dari kaum muslimin, ya, di haram itu mereka menyiapkan mandil. Boleh kita meludah dan disimpan ke dalam saku, enggak ajib. Kalau kita kan jijik, Pak, enggak. Disimpan. Tapi ini kebiasaan para, ya, kaum muslimin yang sedang umroh, haji, ya. Daripada dia meludah dan menahan, karena nanti kalau ditahan ludah itu, ya, dahak itu akan mengganggu khusyuk dalam salat. Nah, maka hendak kita persiapkan. Ya, juga kalau kita merasa suatu ketika kita dengan sentuhan ayat Quran yang dibaca oleh imam, ya, kita merasa khusyuk dan sedih, ya, maka kita bawa tisu itu untuk menyeka air mata kita yang kita, ya. Jadi ini itu boleh, ya. Tapi tidak boleh kita mengarah ke arah kiblat. Yang kedua, wa fihi annal basaq fi shalah la yufsiduha. Nah, dalam hadis ini ada ketetapan hukum bahwasanya meludah itu tidak membatalkan atau tidak merusak salat, tidak merusak atau tidak membatalkan salat kita. Wa fihi annal basaq tahirun wa kadzalika nakhamah wal makhat. Bahwasanya meludah, ya, dan ludah itu adalah tahir dan juga termasuk dahak, ya. Termasuk tidak najis, tidak tahir. Ya. Yang ketiga, faedahnya adalah wa fihi ikramul qiblah wa taujibiha. Ya. Dan dalam kandungan ini ada istifadahnya, yaitu ikramul qiblah, mulianya arah kiblat, ya. Arah kiblat. Maka kita juga telah mengupas pada pertemuan sebelumnya apa, Pak? Adab buang hajat. Masih ingat? Kalau kita dalam tanah lapang gimana? Membelakangi kiblat atau menghadap kiblat. Boleh kita di tanah lapang kalau ada? Udah lupa, ya.
batas. Sampai batasnya apa? Boleh kayu atau pohon atau hewan tunggangan. Hewan tunggangan itu termasuk misalnya ada mobil kita boleh ya. Tapi kalau tidak ada hadap penghalang, tidak boleh kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini telah berlalu pembahasan kita tentang adabul hajat. Ini mengulang lagi. Itu mulianya, jadi kita harus menjaga memuliakan arah kiblat. Kemudian yang keempat ikhwas sekalian, wa fihi masuriyatul ghadab asyadid idza intahakat maharimallah. Yang keempat ini adalah disyariatkan kita marah bersangatan ya. Boleh kita marah apabila kita melihat pelanggaran yang diharamkan oleh Allah. Seperti Rasulullah marah tadi dan merah wajahnya ya. Jadi kita boleh juga melihat ya, marah melihat kemungkaran ya yang dilakukan. Ini sekurang-kurangnya kita bentuk pengingkaran kita kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah dilakukan oleh kaum muslimin. Marah kita. Marah karena maksiat tadi. Jangan sebaliknya. Ya, ini melihat orang ke masjid marah dia, ya enggak? Orang mengamalkan Islam marah, tapi kalau orang main judi di depan rumahnya santai aja. Ya, nah, ini terbalik, Pak. Hati yang terbalik. Ada pemuda yang rajin ke masjid, mengamalkan sunnah, marah, benci dia. Ini iblis, laknatullah, syaitan itu berarti. Maka terbalik. Benci kepada kebaikan dan senang kepada kemungkaran. Harusnya kita adalah benci kepada kemungkaran. Cepat tanggap kita dan marah. Ya. Dan boleh itu adalah salah satu kecemburuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu memiliki ghar. Allah itu pencemburu, ya. Allah itu lebih cemburu dari kita kepada istri kita. Maka Allah tidak rela dia dimaksiati. Allah tidak rela dia dimaksiati oleh hambanya. Memang kita cemburu. Dan Allah adalah Maha Pencemburu. Nah, maka kita juga kepada agama ini juga harus cemburu, ya. Kepada kemaksiatan yang dilakukan, kita prihatin Pak, hari ini merajalela kemaksiatan di sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ya. Yang bisa lakukan tiga derajat ingkar mungkar tadi. Ya. Nah, kita lanjutkan. Yang kelima ya. Yang kelima. Wa fihi hirsus sahabah ala ridon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima ini adalah kesungguhan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabiyat mereka berlomba-lomba untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya tadi? Siapa itu? Wanita Ansor yang cepat tanggap melihat Rasulullah benci, langsung dia membuang ludah tadi. Nah, itu dia, begitulah para sahabat dan sahabiyat, ya, mereka berlomba-lomba untuk mencari keridhaan, kesenangan mengharapkan kedekatan mereka dengan Rasulullah, dan mereka tidak ingin Rasulullah benci, ya. Dan mereka tidak ingin berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dengan sesaat. Ini begitu kedekatan mereka para sahabat dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya yang keenam itu wa fihi jawaz al-basaq fil mandil. Di sini dalam kaidahnya juga dibolehkan kita meludah atau mendahak dan segala macamnya dengan menggunakan tisu seperti yang disebutkan tadi ya. Jadi siapkan Pak ikhwas sekalian. Kalau kita ke masjid, ya, ada kita batuk atau kita meludah dan segala macam nanti kita siapkan mandil itu, tisu. Kemudian yang ketujuh, wa fihi masyuriyatut tathhir wa tathhib al masjid wal hath wa al inayah bil masjid. Nah, ini juga perhatian kepada pengurus kita, yaitu disyariatkannya untuk membersihkan dan mengharumkan, mengharumkan masjid, ya. Jadi kalau kita lihat masjid-masjid ya seperti di Masjidil di Timur Tengah itu, mereka sangat perhatian dengan kebersihan dan wanginya masjid. Maka masjid-masjid adalah tempat yang bersih, kita bersihkan.
ya, kita kasih parfum, nah, kita kasih apa juga dengan apa namanya itu, utur, ya, dengan ud, ya, dibakar seperti yang dilakukan, harus dilestarikan itu, ya. Takmir harus hari Jumat kita bakar, ya, al-ud, ya, kita kasih parfum, kasih wangi-wangian, itu untuk mendatangkan kenyamanan kepada jamaah untuk sholat. Seperti dia karpet-karpet itu dipakum, kemudian apa lagi, disiram air apa namanya, parfum minyak wangi, ya. Nah, ini perhatian kepada pengurus-pengurus masjid, hendaklah mereka perhatian kepada masjid yang dikelolanya. Jangan dibiarkan masjid, Masya Allah, tabarakallah Pak, ya. Karpetnya sekali 5 tahun tidak pernah disapu-sapu, ya. Tidak pernah dicuci, ya. Kalau kita sholat, baunya tinggal berapa? Udah berlalu kita 2 jam masih bau juga lagi. Ya. Nah, ini juga harus perhatian pengurus masjid. Ya, maka hendaklah dia melayani jamaah, ya, dijaga. Yang ajibnya kan pengurus masjid kan sekali seminggu datang masjid. Ini yang nggak tahu dia. Ya, ya, ini takmir masjid perhatian. Kita alhamdulillah Pak hari ini ya kalau maling dia biar malingnya, tapi kita usahakan dikunci rapat-rapat, ya enggak, pakai CCTV. Nah, itu ya. Jadi kita disyariatkan untuk membersihkan masjid. Maka ini kebahagiaan kepada yang berprofesi sebagai apa? Sebagai amil, sebagai apa? Yang membersihkan masjid, tempatnya mulia. Tidak saja digaji tapi sudah mulia di sisi Allah. Apa contohnya? Seperti wanita budak hitam, apa itu? Penyapu masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia budak hitam, ya wanita yang hitam legam, tapi dicari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma hanya menyapu masjid, ya, menyapu masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita, ya, menjaga kebersihannya. Kita juga jemaah begitu juga, ya. Jangan ditunggu hanya garim saja atau yang takmir saja. Kalau nampak sampah ya dipungut. Ini sudah di depan matanya kan, ini enggak kerjaan kita, ya. Biar aja lah pengurus, kan ada yang mengurus, ya. Nah, itu kita harus cepat tanggap kalau ada yang mengganggu, ada yang merusak, ya. Masjid ini tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya, melestarikannya, dan kita ciptakan ikhwas sekalian masjid-masjid kita ini bersih dan orang nyaman beribadah. Maunya kita itu, orang itu mau sholat di tempat kita. Lihat di sana masjid. Alhamdulillah, ya. Itu yang harus kita upayakan. Masjid-masjid sunnah, alhamdulillah, di negara kita sekarang ini dicari. Kenapa? Karena itu salah satu bentuk penjagaan oleh kaum muslimin. Semoga saudara-saudara kita juga terus perhatian dalam ini. Seterusnya, wa fihi azimu tawadu' Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu hakaha biyadihi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Di dalam hadis ini ada pelajaran kepada kita tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawaduk itu adalah rendah dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tadi? Dengan tangannya dia mengangkat ludah. Lihat, dia seorang nabi, dia seorang kepala negara, ya. Dia seorang Amirul Mukminin, ya. Tapi dengan
tawaduknya dia membuang air ludah tadi. Kalau kita sudah jadi bupati, sudah jadi gubernur, kira-kira gimana Pak? Ya, itu tidak membuat dia merasa sombong. Inilah tawaduknya Rasulullah yang harus kita ikuti, ya, yang harus kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kepribadiannya, uswah kepada kita. Yang terakhir adalah wa fihi idza kana al-masjid min sujjad fala yajuz al-basaq an yasar aw tahta al-qadamin li'alla yatalawas al-masjid wal hadis warada fil masajid al-mafrusah birrimal awil hasa amal mafrudah bisujjad wa ghairihi wa nahwi fala yambagi fa'al dzalika. Ini yang terakhir, ya. Dikomentari oleh Syekh bahwasanya ini adalah apabila memeludah ke kanan dan ke kiri tadi, ya, bahwasanya apabila masjid yang ada sajadahnya, ada sajadah seperti kita ini, ya, fala yajuz al-basaq an yasari au yaminihi au tahtal qadamin, maka tidak boleh dia meludah ke kiri atau ke bawah kakinya, ya, li'alla yatalawas al-masjid, agar jangan terkontaminasi atau masjid talawwas itu kotor, ya, agar terkotori dengan masjid. Dan hadis yang kita bacakan tadi itu adalah yang lantainya terbuat dari rimal awil haswa, itu pasir atau kerikil-kerikil kecil. Nah, itu. Dan adapun yang sudah dibangun ada sajadahnya yang sudah di keramik, falayan bagi fa'al dzalika, maka tidak sepantasnya dia melakukan seperti tadi, yaitu basak ke arah kiri atau ke bawah kakinya. Nah, ini untuk ta'liq kepada kita ikhwas sekalian. Maka itulah adab-adab yang harus kita jaga, ya, kita lakukan untuk kita mengawali kita berangkat ke masjid dan masuk masjid, kemudian adab-adab kita di dalam masjid yang harus kita lakukan. Ada berapa poin? Ada 14 poin adab-adab masjid yang harus kita perhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua dan kita amalkan ilmu yang sedikit ini. Selesailah kita adab-adab masjid. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang adab-adab yang selanjutnya. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan karena waktu yang terbatas. Anda kasih kesempatan kalau ada yang ragu dari keterangan tadi, silakan. Kalau ada yang kita diskusikan, yang bisa Anda jawab, kalau tidak kita Anda tangguhkan. Kalau ada. Kalau tidak ada, berarti pas. Alhamdulillah paham semuanya.